Hai guys, udah lama ya nggak ketemu. Dari video terakhir gue tuh kurang lebih sekitar 3 minggu nih baru gue mulai upload lagi video ini. Nah di sini gue mau bahas tentang apa ya, ekonomi Indonesia saat ini aja ya. Nah sebagaimana kita tahu, BPS itu mengumumkan bahwa ekonomi kita telah resmi krisis ekonomi, di mana pertumbuhannya minus selama 2 kali berturut-turut, dari Q2 di minus 5,32%, kemudian di Q3 yang terbaru itu minus 3,49%. Tentu kalau 2 kali pertumbuhan ekonomi kita itu minus, itu resmi namanya resesi. Tapi saat Q2 apabila pertumbuhan ekonomi kita baru minus dalam 1 kali secara year on year, itu namanya resesi teknikal. Kalau 2 kali secara year on year, itu namanya resesi ekonomi. Tapi anehnya nih guys, ketika kita mengalami resesi atau mengalami krisis ekonomi, justru market di Indonesia itu bergerak ke zona hijau. Contohnya kita lihat pasar saham Indonesia sekarang ada di level 5.500, kemudian untuk rupiah justru menguat sampai ke 14.055. Kemudian untuk bonds nih, untuk pasar obligasi luar biasa, yieldnya turun hingga 6,11% guys. Nah ini kenapa sih guys, padahal kita sudah resmi resesi, justru market kita bergerak ke zona hijau. Oke, di sini gue mau kasih ulasan buat kalian, mungkin ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, tetap di Eros TV Sharing. Oke, kenapa ketika Indonesia resmi resesi, marketnya justru bergerak ke zona hijau? Nah, ini salah satu penyebabnya ialah pertumbuhan ekonomi Q-on-Q atau quarter to quarter Indonesia tumbuh menjadi 5,05% dalam 3 bulan terakhir guys, dari sebelumnya minus 4,19%. Meskipun secara year on year kemarin 2 kali berturut-turut merah, tapi kalau kita lihat secara Q-on-Q dia tumbuh signifikan dari minus 4,19% menjadi 5,05%. Wow, itu cukup membanggakan sih kalau buat gua. Dan pertumbuhan ekonomi Q&Q ini didukung oleh sektor-sektor government spending. Nah, government spending ini tumbuh 9,76%. Kemudian sektor pertanian juga tumbuh 2,15%. Tapi kalau untuk sektor lainnya masih merah sih guys, tapi nggak apa-apa. Ini udah ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik. Kemudian kalau kita lihat CPI juga angkanya naik guys, dari 1,42% sekarang menjadi 1,44%. Nah, selanjutnya angka manufacturing PMI. Angka manufacturing PMI juga naik dari sebelumnya 47,2 menjadi 47,8. Oke, data-data itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mulai pulih guys, pasca pandemi COVID-19. Lalu penyebab lainnya nih guys, yang menurut gue ini penyebab utama geraknya market Indonesia ke zona positif. Pemilu Amerika ada 2 kandidat guys, antara Trump dengan Biden, di mana Biden memenangkan pemilu Amerika. Biden meraih 290 electoral votes, sedangkan Trump hanya meraih 214 electoral votes. Sedang untuk pemilu Amerika ini dibutuhkan 270 electoral vote. Tentu kita tahu Biden memenangkan pertarungan ini, tapi kemarin isunya Donald Trump
sepertinya akan membawa hasil pemilu ini ke Mahkamah Agung, karena sepertinya Trump tidak terima atas hasil pemilu, karena Trump melihat adanya kecurangan pemilu guys. Tapi market di seluruh dunia sudah terlanjur berbahagia guys. Pasalnya Biden ini lebih rasional dalam menyikapi kebijakan perdagangan antar negara, sehingga dengan demikian maka kemungkinan yang kemarin kita tahu adanya trade war atau perang dagang antara Amerika dengan Cina kemungkinan akan mereda guys. Nah, dengan meredanya perang dagang antara Amerika dengan Cina, tentu ketidakpastian pasar juga akan turun. Menurunnya ketidakpastian pasar membawa capital inflow ke emerging market guys. Faktor positif lainnya ini datang dari vaksin COVID-19 guys. Dikabarkan bahwa vaksin Moderna dan Pfizer ini 90% efektif guys, tanpa menimbulkan efek samping dan efek berbahaya lainnya. Dengan hadirnya vaksin COVID-19 ini diharapkan penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Dengan ditekannya penyebaran COVID-19, tentu pertumbuhan ekonomi global akan membaik guys. Selanjutnya, khusus untuk rupiah nih guys, penguatan rupiah tentu tidak terlepas dari peran Bank Indonesia, di mana pada RDG bulan lalu BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 4% demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selanjutnya, angka cadef kita juga masih tinggi guys, di 133,7 miliar US dollar. Angka ini cukup untuk membiayai 9,3 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri. Dengan tingginya angka cadangan devisa ini, tentu Bank Indonesia leluasa guys untuk melakukan intervensi di pasar dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Itu tadi beberapa poin penting penggerak pasar Indonesia ke zona positif guys. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya gue bisa kembangin channel ini guys. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.